pudar, entah itu soal trust, dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi liputan. Kalau kebiasaan di redaksi saya itu setiap pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semeton pojok jurnalis dimanapun berada. Kali ini dan hari ini kita akan membahas soal bagaimana peran wartawan akan diganti oleh AI dengan narasumber yang cukup fenomenal dan sangat senior dan suhu di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Ketua FJLT atau Forum Jurnalis Lombok Timur, Bang Rusuliadi. Selamat siang. Selamat Bang. siang. Saya panggil Bang atau Bung atau gimana? Apa saja yang paling enak. Iya. Oke, siang hari ini kita akan membicarakan sebenarnya kondisi hari ini, Bang. Ya, kita sebagai profesi jurnalis atau wartawan ini pudar, entah itu soal trust, soal kepercayaan masyarakat. Gampangnya kita membuat berita hari ini dengan modernisasi yang semakin selama ini. Nah, kita akan kupas dengan Bang Rusuliadi sebagai suhu lah di Lombok Timur ini. Saya mau tanya, dari kapan sih mulai menjadi jurnalis? Kan dari waktu ke waktu, dari masa nulis hingga sekarang gitu, Bang. Ya. Coba diceritakan kita sama pemirsa kita di rumah. Ya, pemirsa pojok jurnalis Forum Jurnalis Lombok Timur. Saya menjadi jurnalis itu sejak tanggal 21 Februari tahun 2007. Kalau dihitung dengan tahun 2026 saat ini, berarti sudah 19 tahun. 19 tahun. Tahadus bin nikmah ya. Waktu yang tidak pendek sebenarnya dalam proses yang cukup panjang yang selama ini kita lalui di harian Suara NTB. Sejak tanggal itu saya masih sangat ingat betul bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi yang saya rasakan selama menjadi jurnalis. Pengalaman seperti apa kalau dari dulu begitu? Kayaknya masih tulis tangan ya dulu ya, Bang? Ya. Di awal dulu itu di tahun 2007 itu terbilang masih sangat manual sekali cara kerja teman-teman jurnalis itu. Ya. Saya masih ingat betul di setiap saya datang ke kantor itu selalu kalau dikasih satu buah note kecil yang oleh alat itu yang kita gunakan kemudian untuk mencatat ketika setiap momentum wawancara. Tidak seperti era sekarang ya. Ada banyak sekali pilihan tools yang bisa digunakan oleh teman-teman wartawan. Bahkan saking banyaknya pilihan itu membuat kerja-kerja jurnalis sekarang jauh lebih mudah dibanding dengan puluhan bahkan belasan tahun yang lalu. Kalau dulu kita lebih ke klasik dulu ya, Bang ya. Pakai note kecil dan itu pakai listing dan membuat berita sepanjang yang akan dibaca di koran itu ya, Bang. Ya. Memang tantangan beratnya di era sekarang dibandingkan dengan tahun dulu bahwa kalau koran itu memang terbilang sangat manual sekali cara-cara kerjanya. Kita memang kelebihan koran cuman jauh lebih in-depth ya. Menulisnya. Kita mulai menyusun perencanaan itu, kita melakukan penyusunan rencana liputan, baru kemudian kita menyebar mencari narasumber-narasumber yang akan kita wawancara. Kalau sekarang mungkin jauh lebih mudah, cukup panggilan WhatsApp, cukup kita kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp, kemudian begitu mudah saja tanpa harus bertatap muka. Tapi kalau dulu, mungkin jauh lebih dulu lagi dari saya, akan terasa jauh lebih sulit. Dan mungkin banyak yang masih menggunakan mesin tik manual, belum ada komputer. Dan waktu saya aja dulu begitu susahnya, apalagi di zaman jauh sebelum saya, itu jauh
begitu luar biasa mungkin kesulitan dari teman-teman wartawan. Tapi meskipun itu bagian dari tantangan yang luar biasa dan pada wartawan bisa taklukkan tantangan itu. Berarti bisa dikatakan 3 fase ya Bang, dari mencatat lewat pulpen atau note kecil, baru ke HP kayak sekarang HP jadul lah begitu Bang, baru ke sekarang gitu. Berarti 3 fase yang didapatkan. Ya, di era saya pertama itu ketika saya awal jadi wartawan itu HP saya masih kecil, masih poliponik waktu itu. Yang itu pun HP yang terbilang paling canggih di era saya waktu itu. Poliponik. Kemudian kita harus punya alat perekam sendiri, bahkan ada tape recorder dulu yang kita bawa untuk merekam setiap wawancara. Terus yang kedua, di perkembangannya tahun demi tahun muncul kemudian yang sangat fenomenal waktu itu adalah BlackBerry. Dan BlackBerry itu juga cukup luar biasa membantu untuk teman-teman bisa bekerja. Itu yang kemudian sejak saat BlackBerry itu muncul, penggunaan notes kecil itu menjadi berkurang, sehingga teman-teman yang sudah punya BlackBerry saat itu bisa langsung mengetik lewat BlackBerry dengan tombol QWERTY-nya saat itu. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang Bang, kalau dulu mungkin kalau untuk membaca, untuk melihat pembaca misal dari koran dan web sekarang begitu, kayak digital sekarang, mana yang lebih banyak pembacanya misal dari dulu, apa yang koran cetak sama sekarang gitu? Ya, saya harus akui bahwa pertemuan koran sekarang mungkin menghadapi tantangan yang sangat besar ketika kehadiran media sosial, kehadiran dunia internet, apalagi dengan kehadiran AI yang saat ini begitu luar biasa. Itu yang menyebabkan tidak hanya koran sebenarnya, televisi, radio, bahkan platform-platform media mainstream pun itu menjadi tergerus dengan kehadiran teknologi informasi yang perkembangannya sangat luar biasa sekarang. Ada istilah homeless ya, homeless media. Homeless media itu orang sekarang untuk menikmati membaca berita-berita yang apapun bentuknya itu begitu mudah melalui platform-platform media sosial. Ada banyak sekali pilihan-pilihan platform media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, yang itu bisa kadang-kadang produk-produk medianya tidak kemudian harus dia berkantor gitu. Mereka sekarang sudah begitu luar biasa pertumbuhannya, dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia jurnalis. Ya, tanpa tidak ada dapur redaksi dan sebagainya. Tidak ada dapur redaksi. Bisa dijadikan karya jurnalistik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, dari zaman yang dahulu, kalau ya secara akal ini kita kalau dulu itu memang kerja keras ya jurnalistik, wartawannya Bang. Artinya dari listing berita, perencanaan dan sebagainya, terus itu perapat redaksi sebelum pergi liputan dan lain sebagainya. Kalau sekarang hanya duduk nongkrong atau di rumah saja sudah jadi berita. Nah, artinya secara trust, kepercayaan publik itu sekarang dari zaman dulu ke sekarang gimana dia Bang? Ya, yang jelas zaman sekarang itu jauh lebih mudah ya, karena kehadiran teknologi AI misalkan yang sekarang begitu luar biasa perkembangannya. Kecerdasan buatan ini membuat teman-teman jurnalis itu bisa jauh lebih mudah bekerja. Tapi di satu sisi ini menjadi sebuah tantangan besar bagi perusahaan media. Karena kenapa menjadi tantangan bagi perusahaan media? Karena perusahaan media itu harus memilih mana kemudian apakah dia mempertahankan jurnalisnya atau, karena selama ini sebagian besar platform-platform media mainstream itu banyak yang sudah mengurangi karyawannya. Sebagian besar sudah ada yang bahkan sampai 70% mengurangi karyawan, karena mungkin karena teknologi yang begitu pesat perkembangannya itu yang kemudian menjadi pilihan dari perusahaan-perusahaan itu untuk tidak terlalu banyak membutuhkan karyawan. Bahkan ada salah satu yang saya dapat informasi, salah satu perusahaan media terbesar di dunia
itu sudah memastikan bahwa dia tidak akan lagi running karena seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Itu di perusahaan medianya. Tapi kalau di jurnalisnya, saya yakin bahwa jurnalis itu masih sangat dibutuhkan karena itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin bisa ditiru oleh AI. Pekerjaan AI itu kan hanya sebatas pada memudahkan cara kerja. Misalkan seperti menggunakan plat ChatGPT, terus DeepSeek, terus beberapa pilihan produk internet itu sebenarnya untuk memudahkan saja, bukan kemudian dijadikan alat utama untuk membuat menggantikan peran-peran jurnalis, karena jurnalis masih tetap. Dan jangan salah bahwa Dewan Pers saat ini sudah membuat peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 tentang bagaimana cara kita menggunakan AI dalam membuat karya jurnalis. Berarti jangan khawatir ya untuk jangan khawatir kehilangan pekerjaan lah teman-teman jurnalis. Karena AI itu tidak punya hati, tapi kalau jurnalis punya hati. Karena turun lapangan dan sebagainya itu penting juga ya, Bang. Iya. Pengumpulan data yang lebih aktual, update dan lebih akurat itu adalah pekerjaan jurnalis. Kalau dalam Undang-Undang Pokok Pers itu ada 6M tugas jurnalis itu. Dan 6M tugas jurnalis itu hanya bisa dilakukan oleh jurnalis yang memang harus turun ke lapangan melihat fakta-faktanya gitu. Tidak mungkin hanya mengandalkan data-data yang termaktub yang sudah tertuang di dalam box AI gitu. Karena AI itu kan hanya menampilkan sesuatu yang sudah ada di internet, bukan sesuatu yang sudah ada. Karena jurnalis itu pekerjaannya adalah news, sesuatu yang baru, maka produk-produk yang dilahirkan adalah sesuatu yang memang harus baru. Tidak bisa produk-produk lawas yang sebelum dimasukkan, karena yang terisi oleh AI kan produk-produk teman-teman jurnalis semua yang masuk ke sana, atau produk-produk data-data yang terhimpun oleh para penulis-penulis yang sudah dimasukkan dalam jejaring internet itu yang kemudian dihimpun oleh AI, gitu, dirangkum oleh AI, sehingga satu kata kuncinya AI ini hanya sebagai alat bantu. Kalau satu sisi memang. Kalau soal kualitas misal Bang, kualitas karya jurnalistik yang sangat ilmiah dulu kayak sudah dari penulisan lewat footnote kecil gitu sampai sekarang itu apa bedanya? Ada perbedaannya enggak soal kualitas dan sebagainya? Satu sisi AI ini cenderung membuat orang malas. Benar. Seorang jurnalis itu padahal tidak boleh malas ya. Itu penyakit terbesar jurnalis itu adalah malas. Ketika dia malas, maka otaknya pun ikut malas. Sementara kerja-kerja jurnalis itu adalah kerja-kerja yang mengasah otak, yang tidak bisa tergantikan sebenarnya. Kecerdasan berpikir jurnalis itu digantikan dengan kecerdasan buatan. Kayak AI. Kayak AI itu. Tidak bisa kemudian ketika kita ingin menulis berita tentang yang sekarang ada aktivitas Bunyale misalkan di wilayah selatan. Nah, aktivitas Bunyale memang dari dulu sudah ada aktivitas Bunyale, tapi yang lebih up to date dengan situasi saat ini adalah mau tidak mau teman-teman itu harus turun ke lapangan melihat faktanya. Gitu. Bukan hanya mengandalkan, buatkan saya berita dan segala macamnya kan. Makanya AI ini sebenarnya letak buruknya itu adalah membuat jurnalis malas dan manja ketika. Tapi satu sisi ketika kadang-kadang kekalahan teman-teman jurnalis dibanding dengan AI itu hanya pada aspek kecepatan. AI itu ketika tuliskan saya berita tentang ini, begitu cepat dengan 2-3 detik saja sudah bisa jadi satu berita. Tapi apakah datanya itu sesuai dengan fakta yang diinginkan oleh pembaca yang kita hadirkan dalam karya jurnalis itu kan belum tentu. Makanya itulah tetap menjadi tugas jurnalis untuk melahirkan karya-karya yang sesuai dengan fakta lapangan yang up to date tadi.
Tapi ke rata-rata kita di setiap perusahaan media itu menuntut kita untuk cepat, Bang. Nah, ini yang menjadi masalah kita gitu, Bang. Misal kayak di beberapa perusahaan media harus cepat dong. Cepat begitu, meskipun kita di lapangan karena kejar-kejaran karena banyaknya media dan lain sebagainya begitu, Bang. Nah, berbeda dengan mungkin lebih kayak media cetak hari ini seperti Lombok Pos, Suara NTB, Radar dan lain sebagainya yang masih konsisten dalam percetakan ini kayaknya lambat begitu. Nah, kalau soal pembacanya seperti apa dia? Karena artinya sudah kita yang online ini kan cepat ya, gitu. Nah, sedangkan yang cetak ini atau televisi saja gitu kan, TV sangat lambat begitu. Apakah pembacanya itu sudah artinya tidak ada yang membaca dan menonton gitu? Ini memang tantangan ya. Soal kecepatan itu sebenarnya tidak saja pada media cetak yang terkesan jauh lebih lambat dibandingkan kita tulis berita sekarang baru kemudian esok harinya baru bisa terbit. Sekarang itu media online pun juga terbilang lambat dibandingkan dengan homeless media tadi. Nah, yang menghadirkan media-media sosial yang juga begitu cepat menyajikan berita yang luar biasa. Maka peran jurnalis menurut saya itu bukan saja pada aspek kecepatan yang kemudian diincar demi menghadirkan berita dengan alasan kecepatan, tapi yang terpenting itu adalah ada pembeda gitu. Hasil-hasil karya jurnalis teman-teman itu benar-benar nilai akurasinya, nilai ketepatannya, nilai aktualitanya, nilai kebenarannya, itu yang kemudian harus diutamakan. Tidak bisa kemudian kerja jurnalis itu disamakan dengan kerja-kerja di homeless media yang sebagian besar disajikan oleh medsos misalkan. Kan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Sehingga bagi saya ini bertepatan juga dengan momentum Hari Pers Nasional. Benar. Yang kita sebentar lagi akan rayakan bagi seluruh rekan-rekan pers se-Indonesia. Ini memang menjadi sebuah tantangan di satu sisi, tapi bukan kemudian kita jadikan AI ini sebagai alat utama untuk melahirkan sebuah karya, tapi sebatas alat bantu untuk bisa melahirkan karya yang jauh lebih baik. Ini begitu dia semeton pojok jurnalis, jadinya peran wartawan atau jurnalis itu tidak akan tergerus oleh AI atau segampang gitulah. Artinya kita sebagai jurnalis, kata Abang Rusli tadi, harus turun lapangan dan sebagainya, itu lebih bermanfaat dan itu adalah kerja-kerja jurnalistik ya, Bang. Dan itu harus dicamkan oleh beberapa teman-teman media yang masih bekerja di media dan menjadi jurnalis hari ini. Nah, terakhir Bang, ini close statement. Apa pesan Side atau Bang Rusli sebagai penuak kolaborasi Sasaknya itu atau akan dibantu lalu tokoh lah di dalam teman-teman wartawan di sini di Lombok Timur ya, terutama pesan untuk kita tetap menjaga integritas, terutama Bang, menjaga karya jurnalistik yang alami meskipun kita dibantu oleh AI gitu, Bang. Saya mengutip, saya beberapa kali belajar soal bagaimana peran jurnalis saat ini di tengah tantangan AI itu. Ada satu kalimat yang cukup menarik saya baca di internet itu bilang begini, jurnalis itu bukan pabrik kata-kata, tapi jurnalis itu membangun sebuah strata sosial, struktur sosial yang ditujukan sehingga produk-produk yang dihasilkan, produk karya-karya tulis yang dihasilkan itu untuk membangun kebenaran. Jadi selama ini kalau AI kita tidak bisa pastikan bahwa kevalidan, keakuratan, apakah seperti saya katakan di awal tadi bahwa AI ini kan tidak punya hati ya. Jadi beda dengan teman-teman jurnalis yang
menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis. Makanya di dalam peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2025 lalu itu mengedepankan bagaimana seorang jurnalis itu harus akurat, harus menggunakan berpedoman kepada 11 pasal kode etik jurnalis. Ya. Oke. Begitu pesan jangan terakhir ya Bang. Siap. Harus memberikan pesan terus yang pesan terbaik ya. Ya sedikit lagi Bang. Siap. Untuk selamat Hari Pers Nasional dulu kita sampaikan ke teman-teman karena ini akan kita bawa di Hari Pers Nasional nanti di 2026. Selamat Hari Pers Nasional ya Bang. Sampaikan dong Bang. Ya, kepada seluruh teman-teman jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Saya Ketua Forum Jurnalis Lombok Timur mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2026. Semoga kita menjadi jurnalis-jurnalis yang handal, menjadi jurnalis-jurnalis yang tetap mengedepankan profesionalisme dalam bekerja, sehingga karya-karya yang kita hasilkan bukan sebatas munculan kata-kata, akan tetapi selalu memiliki kekayaan makna. Sip. Oke. Itu pesan yang sangat luar biasa dari suhu kita di Lombok Timur. Jadi terima kasih atas perbincangannya dan ilmunya, semangatnya Bang sampai 19 tahun ini ya. 19 tahun. Jadi jurnalis. Waktu yang tidak sedikit ya. Ya. Jadi jurnalis dari 3 zaman deh ini pemirsa. Jadi zaman menulis lewat buku, ke handphone yang jadul, sampai sekarang ke AI, masa-masanya AI. Nah, itu pesan dari kami, dari Bang Rusli sebagai Ketua MCLT. Semoga kita sehat selalu dan menjadikan menjadikan profesi jurnalis ini menjadi tonggakan hidup dan tetaplah berkarya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.